kenapa kok presidennya dari Jawa terus? Gitu. Emang nggak boleh? Atau memang harusnya dari Jawa gitu? Kenapa bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa? Padahal orang Jawa paling banyak. Orang akan merasa lebih dekat untuk memilih orang Jawa lagi. Bangsa yang besar ini bangsa anugerah sekaligus kutukan. Terus wakilnya kenapa? Gibran. Sehingga apapun yang terjadi di sini terserah. Baik, selamat siang. Kembali lagi di Belajar Politik, melanjutkan terkait pembahasan mengenai kebangsaan. Nah, untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, ada pertanyaan yang cukup membuat saya penasaran gitu, karena beberapa bulan ke belakang atau lebih tepatnya di tahun 2025 itu kan ada semacam tagline yang cukup ramai oleh masyarakat di media sosial, yaitu kabur aja dulu. Nah, konteks kabur aja dulu itu juga kaburnya itu atau perginya itu kan bukan di tataran Indonesia gitu, tapi pergi ke luar negeri. Nah, ada semacam perasaankah dari masyarakat bahwasanya ketika berbicara kebangsaan Indonesia ataupun di Indonesia sendiri seolah-olah mereduksi gitu arti atau makna dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga ketika berbicara fenomena ataupun permasalahan persoalan harus perginya itu ke luar negeri gitu. Nah, barangkali apakah hal itu mereduksi nilai kebangsaan Indonesia, Pak? Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk membahas tentang masalah kebangsaan, satu persoalan yang cukup pelik. Tapi kalau kita sederhanakan, bangsa atau kebangsaan itu sebenarnya satu ikatan yang membuat kita menjadi merasa satu keluarga, membuat kita bisa menjadi saling tolong menolong. Misalkan kenapa kita harus membantu di Sumatera gitu, kan kita merasa satu bangsa, merasa satu keluarga. Apa yang dirasakan di sana kita ikut merasakannya dan kemudian kita membantu. Tag kabur aja dulu ini dalam konteks kebangsaan bisa kita maknai sebagai mulai hilangnya ikatan itu. Mulai hilangnya ikatan itu. Kita bayangkan dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, orang akan nyaman berada di sana karena rumah itu menjadi satu tempat untuk kembali, gitu. Menjadi satu tempat untuk hidup. Nah, ketika muncul tag kabur aja dulu, ini berarti menunjukkan ada ketidaknyamanan, berada di dalam rumah itu. Nah, sehingga ini menunjukkan adanya persoalan di dalam kebangsaan kita. Apa persoalannya? Persoalan yang paling penting menurut saya adalah karena sebagaimana yang terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, hancurnya sebuah bangsa itu karena adanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sehingga ikatan solidaritas sosial, saling membantu, ini menjadi hilang. Misalkan dulu ada kesetiakawanan sosial, gerakan misalkan dulu waktu zaman Pak Harto ada gerakan nasional orang tua asuh. Nah, itu dalam rangka apa? Itu tinjau dari segi kebangsaan, itu adalah upaya untuk menjaga rasa kebangsaan. Jadi yang miskin, anak yang miskin ini diasuh, disekolahkan oleh yang kaya. Gerakan nasional orang tua asuh. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati dari persoalan kabur aja dulu ini, bahwa ini merupakan sinyalemen mulai adanya persoalan di dalam kebangsaan kita. Anak-anak yang lahir di Indonesia merasa kurang ikatan dengan Indonesia, ya, sehingga apapun yang terjadi di sini terserah, gitu. Nah, ya, ada tag sebelumnya kan Indonesia terserah. Kemudian setelah Indonesia terserah muncul tag kabur aja dulu. Jadi ketika muncul tag Indonesia terserah itu menunjukkan ya udahlah, ini sudah bukan, seolah-olah ingin mengatakan ini sudah bukan bangsa Asia lagi. Nah, begitu.
Jadi ini tantangan besar ya bagi kita anak bangsa, khususnya bagi para pemimpin bangsa ini untuk membangun kebangsaan kita. Begitu. Oke, mungkin dari tadi ya dibahas tentang tagline mungkin yang kembali berkembang terkait kabur aja dulu gitu. Justru yang saya menarik itu ya terkait kebangsaan ini apalagi di Indonesia. Seringkali gitu pemimpin kita itu bilang hidup bangsa Indonesia seperti itulah tagline-nya gitu. Namun gitu di sisi lain Indonesia itu mempunyai keberagaman yang sangat luas gitu, atau sering disebut bahwasanya Indonesia itu negeri diversity gitu, negeri keberagaman gitu. Namun ketika kita melihat gitu, banyak sekali gitu presiden-presiden kita, pemimpin-pemimpin kita itu berasal dari merupakan orang Jawa gitu, tidak merepresentasikan bangsa-bangsa lainnya gitu. Nah, apakah bangsa Indonesia sendiri itu hanya diklaim oleh bangsa Jawa gitu, atau seperti apa gitu? Sedangkan bangsa-bangsa yang lainnya itu mempunyai peran apa gitu dan mempunyai fungsi apa di dalam bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, jadi identitas bangsa Indonesia itu seperti apa gitu, Pak? Mungkin seperti itu. Nah, ini yang menarik ya, dan bahkan ini menjadi kajian di seluruh dunia. Ada berbagai bahasa ibu yang dipergunakan, ya, tapi Indonesia menjadi satu negara. Ya, kalau di Eropa, ini kan beragam bahasa ibu, tiap-tiap bahasa ibu menjadi negara. Tapi di Indonesia, bayangkan bahasa ibunya beragam, Sunda, Jawa, Madura, Melayu, gitu ya, Dayak, apalagi Makassar, ya, Toraja dan seterusnya, ya, Minang dan seterusnya. Itu bahasa ibunya beda-beda, tapi menjadi sebuah negara. Oke, dan mengatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini perlu kita kaji dulu sebelum nanti kita jawab kenapa kok presidennya dari Jawa terus. Gitu. Emang nggak boleh atau memang harusnya dari Jawa gitu. Nah, ini ada penjelasan yang bisa kita pahami ya. Tapi kita perlu bahas dulu kenapa atau bagaimana sebenarnya Indonesia sebagai sebuah bangsa ini. Nah, gagasan Indonesia sebagai sebuah bangsa ini sebenarnya bisa kita mulai dari satu perkataan yang sering kita kenal dengan istilah serantau. Jadi Indonesia ini adalah bagian dari negara Indonesia, wilayah negara Indonesia ini sebenarnya adalah bagian dari wilayah rantau orang-orang yang ada di sana. Wilayah rantau, sering disebut sebagai serantau. Jadi misalkan orang-orang Jawa itu pergi ke Malaysia, ya, dan kemudian ada yang beranak pinak di sana, bahkan ada yang menjadi menteri, dan itu buyutnya di mana? Dari Jawa. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena ini wilayah serantau. Orang-orang merantau di wilayah ini. Nah, yang dari Sumatera merantau ke Jawa, yang dari Jawa merantau ke Sulawesi, yang dari Sulawesi merantau ke Papua dan seterusnya. Jadi ini menjadi wilayah rantau, sehingga orang berinteraksi, beranak pinak, ya, dan sebenarnya merupakan wilayah sosiologis kultural yang sama. Nah, jadi makanya dulu ketika Indonesia akan didirikan terjadi perdebatan yang disebut dengan Indonesia ini wilayahnya mana. Ada yang berpendapat wilayah Malaysia juga itu harusnya, yang sekarang disebut Malaysia itu harusnya masuk menjadi wilayah Indonesia. Kenapa waktu itu ada pandangan bahwa yang sekarang disebut Malaysia itu harusnya masuk ke Indonesia? Karena itu memang secara bangsa itu satu bangsa. Dari mana kita bisa menyebut satu bangsa? Karena ini wilayah rantau. Sehingga bangsa sebagai sebuah ikatan alamiah, maka ya serantau itu adalah bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdagangan ini telah membuat orang-orang di wilayah rantau ini berinteraksi satu sama lain. Dan kemudian mengembangkan satu bahasa bersama. Bahasa pasar yang kita sebut sebagai bahasa Melayu. Nah, kemudian bahasa Melayu ini yang nanti akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Oke. Kenapa bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa? Padahal orang Jawa paling banyak. Nah, ini nggak adil nih. Padahal kan mayoritas orang Indonesia ini orang Jawa.
harusnya bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Tapi kenapa bukan bahasa Jawa, malah bahasa Melayu? Nah, karena bahasa Melayu ini adalah bahasa pasar, tempat orang berinteraksi, bahasa orang untuk berinteraksi. Jadi misalkan saya bahasa orang Sunda, tapi kalau mau berinteraksi dengan orang Minang, harus pakai bahasa apa? Pakai bahasa Melayu. Kalau mau berinteraksi dengan orang Makassar, harus pakai bahasa apa? Pakai bahasa Melayu. Nah, sehingga muncullah satu ikatan secara sosiologis karena faktor perdagangan. Yang ketiga, bahasa Melayu ini menjadi bahasa persatuan. Kenapa? Karena ini diangkat derajat bahasa Melayu ini menjadi bahasa pendidikan. Jadi orang-orang yang ada di wilayah rantau ini memberikan pendidikan menggunakan bahasa Melayu, dan bahasa Melayunya diangkat derajatnya, dimasukkan konsep-konsep terkait dengan keilmuan yang waktu itu diangkat melalui tradisi keilmuan dari peradaban Islam. Nah, sehingga Melayu itu selalu identik dengan Islam. Kenapa? Karena bahasa Melayu bahasanya diangkat menjadi bahasa keilmuan melalui peradaban Islam. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bagi kebangsaan Indonesia. Ketika kemudian pasca Perang Dunia Kedua, pemenang perang kemudian menghendaki munculnya sebuah negara-negara baru, didasari atas apa yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, maka Indonesia, ya, hasil konferensi meja bundar, ini jadi perdebatan lagi kalau kita bahas, ya. Maka akhirnya menjadi seperti sekarang, ya, singkat cerita nanti ada ada mosi integrasi dan seterusnya. Dan di sana ditentukanlah bahwa Indonesia, negara Indonesia disebut bangsa Indonesia dan seterusnya. Dan itu kemudian menjadi bagian dari pendidikan kita bahwa Indonesia adalah bangsa Indonesia. Nah, tapi secara alami misalkan, ya, kita nonton film Upin Ipin misalnya, kan merasa sama aja, nggak ada bedanya. Ya, nggak ada, anak-anak kita misalkan nonton film Upin Ipin menjadi gimana gitu, kan enggak, sama aja. Bahkan kita juga senang nontonnya. Kenapa? Karena kita memang secara sosial, secara alami adalah satu bangsa serantau. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang kebangsaan Indonesia. Jadi kebangsaan Indonesia ini adalah satu kebangsaan yang positif, bukan satu kebangsaan yang mengunggulkan dirinya dengan menginjak orang lain, enggak seperti itu. Nah, makanya Soekarno mengatakan bangsa kita Indonesia bukanlah bangsa chauvinis, begitu, yang bukan berpikiran secara sempit. Nah, terus kenapa presiden harus orang Jawa kalau begitu? Ya kalau mudahnya begini, ya dulu ya bahasanya Melayu, ya presidennya Jawa lah gitu ya. Kalau mau mudahnya kan bisa begitu ya. Nah, tapi bukan begitu. Secara politik, jadi kekuasaan itu adalah hasil dari solidaritas sosial. Jadi solidaritas sosial yang terunggul inilah nanti yang akan berkuasa. Nah, siapa solidaritas sosial yang terunggul? Dalam sejarah di wilayah Nusantara, solidaritas sosial yang terunggul itu adalah dari wilayah Jawa. Misalkan Yogyakarta, Mataram itu sebuah kerajaan besar, yang mana itu yang unggul sampai Indonesia ini merdeka. Kan sebelumnya ada Majapahit, sebelumnya lagi ada Sriwijaya. Andai kata Indonesia ini lahir setelah Sriwijaya, mungkin yang jadi presidennya orang mana? Orang Palembang. Nah, gitu. Kenapa? Karena solidaritas sosial yang terunggulnya itu. Nah, jadi kenapa Jawa menjadi solidaritas sosial terunggul? Karena kalau kita hubungkan dengan komunikasi politik, orang akan merasa lebih dekat untuk memilih orang Jawa lagi. Gitu, singkatnya begitu. Tapi kalau kita tinjau dari politik misalkan, karena orang-orang Jawa inilah yang menjadi pelaksana negara, menjadi pangreh praja atau menjadi birokrat. Nah, sehingga solidaritas sosialnya yang paling kuat, begitu. Nah, ini alasan kenapa orang Jawa ini selalu menjadi presiden. Saya kira bukan karena harus begitu ya, mesti wajib, enggak, tapi karena memang begitulah sifat dari kekuasaan. Dia membutuhkan kepada satu solidaritas sosial yang terunggul sehingga bisa menstabilkan keadaan politik
secara lebih luas. Nah, makanya zaman Pak Harto misalkan wakil presidennya itu selalu dari apa? Misalkan satu waktu dari Jawa, kemudian dari luar Jawa, kemudian dari Jawa lagi. Pernah dari orang Sunda, pernah dari mana? Atau misalkan dalam kabinet itu selalu mewakili juga dari berbagai suku. Harus ada misalkan menteri dari Sumatera, harus ada menteri dari Kalimantan, harus ada menteri dari Papua. Kenapa? Karena itu untuk mengakomodasi, ya, untuk menjaga kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang beragam. Nah, gitu. Jadi dalam praktik politik di Indonesia, coba aja lihat. Misalkan sekarang Prabowo, coba lihat susunan menterinya. Itu pasti menunjukkan adanya rentang, ya, adanya rentang dari berbagai suku, begitu. Berarti termasuk Bahlil juga Pak itu. Karena ya kalau dilihat bahwa memang oke lah kalau suku mungkin dari timur gitu kan, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu dianggap tidak bekerja dan tidak punya kompetisi, itu mungkin salah satu alasan Prabowo menunjuk Bahlil adalah untuk keberagaman di kabinetnya. Apakah itu bisa diartikan seperti itu Pak? Oke, ya biar aman ya aja lah. Ya. Tapi kalau kita kaji secara politis kan Bahlil ini kan merepresentasikan satu kekuatan, ya, satu partai Golkar, dan dia partai besar begitu. Jadi representasinya siapa? Bahlil, kayak gitu. Nah, terus wakilnya kenapa? Gibran. Nah, berarti representasi juga kan dari kekuatan politik. Karena kalau kita berbicara lebih jujur, misalkan gitu ya, kalau bukan upaya representasi, tapi misalkan dari segi kualitas misalkan ya, mungkin Mahfud MD yang lebih baik, kan begitu ya? Ya jelas lah Mahfud MD kan profesor segala macam pengalamannya. Tapi kan politik bukan hanya berbicara tentang hal itu. Politik berbicara tentang representasi, tentang stabilitas dan segala macam. Dan itu yang terjadi. Ya, setuju atau nggak setuju itu yang terjadi. Dan itu penting dalam tinjauan kebangsaan untuk menjaga kebangsaan kita. Gitu. Itu penting untuk menjaga kebangsaan kita. Gitu. Oke. Nah, jadi memang kalau kita pengen tatanan politik yang lebih baik gitu ya, yang seperti di negara-negara Eropa atau yang lainnya, memang Indonesia ini satu tatanan yang beragam. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh para pemimpin kita ini, ya, dan itu tidak semudah misalkan kalau negaranya kecil, misalkan kayak di Singapura, misalkan kecil gitu, dan tidak terlalu beragam. Oke. Atau misalkan di Malaysia gitu, itu kan terdiri dari empat suku bangsa besar lah gitu. Ada Melayu, ada mana? China, Tiongkok, kemudian India, Bangladesh gitu, dan kemudian yang lainnya. Nah, di Indonesia ini sangat beragam. Makanya menjadi pemimpin di Indonesia itu nggak mudah, karena kita sebuah bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar ini bangsa anugerah sekaligus kutukan. Kenapa kutukan? Ya, karena bangsa yang besar pasti dia akan selalu disorot oleh tatanan global. Ya. Misalkan kita dulu pernah dipimpin oleh Soekarno dan kemudian berpengaruh secara besar di dunia internasional. Nah, apa yang terjadi dengan Soekarno? Oke. Seorang pemimpin besar kemudian harus turun dengan bukan dengan baju kebesaran. Nah, ini realitas dalam kehidupan politik kita, dan salah satu cara untuk memahami politik dengan memahami terkait dengan kebangsaan. Baik, terima kasih. Kita akhiri belajar politik. Saya kembalikan ke Arya yang tadi membuka. Baik, terima kasih buat Pak Randi. Untuk hari ini segitu terlebih dahulu gitu pembahasannya. Cukup seru. Nanti kita lanjut di pertemuan belajar politik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.